Perkenalkan, saya Erlina Teresia Siombing, anggota dari kelompok 7 dengan NIM 321313114. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membawa beberapa perubahan kebiasaan pada kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek. Salah satu yang dominan yaitu pada aspek pendidikan. Selama pandemi, proses belajar mengajar lebih banyak dilakukan melalui proses daring atau online dengan menggunakan berbagai aplikasi digital seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan lain-lain sebagai media penunjang belajar. Rasa jenuh dengan pembelajaran yang monoton menyebabkan siswa terlambat mengumpulkan tugas. Bahkan siswa memilih untuk tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau tidak mengikuti proses belajar sama sekali. Selama proses belajar online, ditemukan fakta bahwa jumlah kehadiran siswa dalam proses belajar mengajar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Maka kami kelompok 7 akan memberikan solusi mengenai kiat-kiat pembelajaran daring yang menarik serta bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa selama masa pandemi. Yang pertama, membuat project based learning. Pandemi tak boleh jadi halangan untuk membangun kerjasama dan interaksi antar siswa. Oleh sebab itu, kita bisa mencoba metode pembelajaran daring yang menyenangkan dan menarik dengan menghadirkan project based learning. Siswa kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas khusus yang Anda berikan. Sampaikan kepada siswa bahwa kerjasama tim yang solid adalah kunci utama untuk menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga tugas daring ini diharapkan mampu meningkatkan interaksi antar siswa selama pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kita mempelajari sesuatu harus jelas diketahui oleh siswa. Hal tersebut akan menjadikan siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap Baik, saya akan melanjutkan presentasi rekayasa ide dari kelompok 7 Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Francisca Bunenggulan dengan NIM 321131009. Saat pandemi, guru itu mengajar secara online atau sering kita sebut dengan istilah daring. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak siswa ataupun siswi yang sering merasa jenuh dan bosan selama pembelajaran daring. Untuk itu, kita perlu menyiapkan media pembelajaran yang beragam agar siswa itu tidak cepat merasa bosan ataupun jenuh, seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, selain media pembelajaran yang beragam, berikut tips-tips untuk membuat pembelajaran daring yang menarik. Nah, tips yang pertama itu, sapalah anak-anak dengan yel-yel. Guna membutuhkan semangat siswa untuk memulai dan mengikuti pembelajaran secara virtual, siswa tetaplah anak-anak yang butuh perhatian, bimbingan, dan juga memberikan semangat. Terlebih belajar di masa pandemi seperti ini, mereka tuh harus dibangkitkan semangatnya. Anak-anak juga butuh yel-yel semangat dari guru, seperti tepuk tangan, permainan kata, maupun hal yang lainnya. Oke, tips yang kedua itu lakukan apersepsi, seperti tebak-tebakan atau pengalaman siswa guna menumbuhkan rasa ingin tahu mereka dan ketertarikan mereka mengenai materi yang akan dipelajari. Apersepsi ini sangat penting dilakukan di awal pembelajaran. Ibaratnya sebuah mobil yang harus kita panaskan mesinnya terlebih dahulu sebelum mengajaknya jalan. Nah, dalam pembelajaran, apalagi kelasnya virtual, perlu dilakukan pemanasan dulu agar siswa itu semangat untuk belajar. Tips yang terakhir, yang ketiga itu ada intermezzo, selingan, dan permainan yang berkaitan dengan pelajaran untuk membangkitkan semangat siswa di saat mereka sudah bosan belajar. Nah, agar siswa tidak bosan dalam belajar online, guru itu perlu memberikan games, kuis, ataupun olahraga ringan. Dengan catatan, semua siswa itu harus mengikutinya dan dibuka video Zoom-nya. Jadi, Bapak Ibu guru perlu stok banyak permainan, kuis maupun olahraga ringan ya. Pasti pada nggak ngantuk siswanya. Jangan lupa, permainannya yang sesuai dengan pelajaran akan
lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Fajera, NIM 321331034. Di sini saya akan membaca rekayasa ide menurut saya, yaitu motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut. 1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Contohnya, setelah siswa membaca suatu bab buku bacaan dibandingkan dengan temannya sekelas yang juga bab tersebut, ia kurang berhasil menangkap isi, maka ia terdorong membaca lagi. Yang ketiga, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Sebagai ilustrasi, jika terbukti usaha belajar seorang siswa belum memadai, maka ia berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil. Yang keempat, mengarahkan kegiatan belajar. Sebagai ilustrasi, setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, seperti bersenda gurau di dalam kelas. 5. Membesarkan semangat belajar. Contohnya, seorang anak yang telah menghabiskan banyak dana untuk sekolahnya dan masih ada adik yang biayai orang tua, maka ia akan berusaha agar cepat lulus. Yaitu selanjutnya, menyadarkan tentang ada perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Siswa dilatih untuk menggunakan kekuatannya sehingga dapat berhasil. Sebagai ilustrasi, setiap hari siswa diharapkan untuk belajar di rumah, membantu orang tua, dan bermain dengan temannya. Apa yang dilakukan diharapkan dapat berhasil memuaskan. Motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru. Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa bermanfaat bagi guru. Manfaat itu sebagai berikut. A. Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa. Dalam hal ini, pujian, hadiah, dorong, atau pemicu semangat dapat digunakan untuk mengobarkan semangat belajar. B. Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam, sehingga dengan bermacamnya motivasi tersebut diharapkan guru dapat menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar. 3. Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, dan penyemangat. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar seperti dalam uraian berikut. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Seorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang. Beberapa cara pembelajaran daring yang menyenangkan yang dapat dilakukan oleh seorang guru di masa pandemi COVID ini adalah sebagai berikut. 1. Membuat game yang menarik di dalam bahan ajar yang sesuai dengan materi. Yang kedua, membuat video yang menarik atau membuat video kita sendiri dalam mengajar sehingga siswa merasakan seolah-olah ada kita dalam mengajar tatap muka. Ketiga, menggunakan media gambar yang menarik sehingga siswa tidak bosan dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, memberikan bahan ajar yang menarik sehingga siswa tidak bosan dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, memberikan bahan ajar dengan cara menonton film yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mempelajari hal-hal yang bersifat teori, memang rentan membuat siswa merasa bosan. Jadi, alangkah lebih baik kalau seorang guru memberikan tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan menarik, karena siswa juga harus membangun interaksi dengan lingkungan sekitar serta mempelajari hal-hal konkret. Beberapa contoh tugas akhir yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, mempraktikkan cara mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, membuat disinfektan secara mandiri dan menggunakannya untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, memotret dan merekam video tentang aktivitas jual beli. Yang keempat, mewawancarai orang-orang di sekitar dengan profesi tertentu lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, melakukan aktivitas olahraga permainan di sekitar rumah, misalnya bermain bulu tangkis.